Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya akan membahas tentang dividend growth. Menariknya, nantinya kita akan melihat contoh-contoh saham yang cukup besar yang memiliki dividen terus naik setiap tahun. Kita akan gunakan data beberapa tahun terakhir ini agar supaya dapat menjadi pertimbangan bagi kamu. Tapi ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelum itu, kita akan membahas 5 poin penting tentang dividend growth. Poin pertama, dividen yang terus tumbuh memberikan potensi yield yang besar di masa depan. Karena dengan adanya kenaikan dividen dari tahun ke tahun, dengan harga saham yang sama, otomatis yield bisa menjadi lebih besar. Itu merupakan salah satu konsep utama dari dividend investing yang sebaiknya dipertimbangkan. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, semakin bagus growth dividen dalam jangka panjang, saham itu jadi semakin menarik. Saham yang memiliki growth dividen konsisten 10% dalam jangka panjang tentu lebih menarik dibandingkan saham yang membagikan dividen yield yang tinggi, tapi growth-nya malah minus. Nah, artinya growth dividen dalam jangka panjang itu merupakan satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencari saham dividen yang bisa di-hold dalam jangka panjang. Poin ketiga, tetap waspada. Tidak selamanya dividen tumbuh selalu seiring dengan laba yang naik. Nanti kamu akan melihat juga bahwa dividen yang terus meningkat setiap tahunnya bukan berarti laba perusahaan terus naik juga. Karena ingat, dividen yang dibagikan itu berasal dari beberapa aspek. Yang pertama memang adalah pencapaian laba yang bertumbuh, payout ratio yang semakin besar, dan lain sebagainya. Sehingga penting bagi kamu untuk membedah kenapa dividen perusahaan bisa naik. Apakah karena kenaikan laba? Apakah karena kenaikan dividen payout rasionya? Poin keempat, semakin stabil dan besar growth dividen dalam jangka panjang, modal yang dibutuhkan jadi semakin kecil di masa sekarang. Ini merupakan poin penting juga yang harus kamu pertimbangkan. Apabila perusahaan itu memiliki growth yang stabil dan besar dalam jangka panjang, artinya untuk memperoleh dividen yang sama besarnya di masa depan, kamu membutuhkan modal yang lebih kecil di masa sekarang. Tentunya ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sebagai keuntungan dari dividen investor karena mereka memiliki modal yang lebih rendah untuk mendapatkan dividen yang lebih besar. Poin kelima, potensi balik modal jadi terbuka lebar jika dividen bisa terus tumbuh. Sudah menjadi rahasia umum, semakin cepat atau semakin besar perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka semakin cepat pula orang bisa balik modal hanya dengan dividennya. Saya sudah sering membahas beberapa saham yang memiliki kriteria seperti ini, tapi tentu saja itu merupakan data di masa lalu. Di masa depan kita harus lihat nanti. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh 4 saham yang sejak payment date dividen tahun 2021 hingga 2025, dividennya terus naik. Ingat, yang kita gunakan adalah dividen per share. Kita juga akan belajar bagaimana cara proyeksi di masa depan. Tapi ingat, ini data di masa lalu dan bersifat proyeksi untuk masa depan. Jadi kenyataannya mungkin bisa berbeda dan mungkin bisa salah. Jadikan video ini sebagai referensi, bukan patokan. Disclaimer tetap on, dan untung rugi kamu tanggung sendiri. Ingat juga, mohon lagi kamu bisa cek datanya, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Kita akan masuk kepada 4 pembahasan saham. Saham pertama adalah BMRI. Silakan kamu lihat di sini untuk payment date tahun 2021 sampai tahun 2025. Angka dividennya terus mengalami kenaikan dari 110, 180, 264, 353, dan 466. Sebagai informasi, mereka pernah stock split 1:2 pada bulan April tahun 2023. Nah, menariknya, total dividen yang dibagikan dalam 5 tahun terakhir adalah 1.375, yang artinya dengan asumsi harga saham di tahun 2021 kita gunakan angka Rp3.000, artinya balik modal sekitar 45,8%. Hal menarik di sini bisa kamu lihat dari sisi growth-nya. Bank Mandiri ini memberikan dividen per share dengan growth yang sangat fantastis. 63% di tahun 2021 ke 2022, 46% dari 22 ke 23, 33% dari 23 ke 24, dan 31% dari 24 ke 25. Silahkan kamu lihat bagaimana nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini merupakan proyeksi yang saya buat. Berhubung hingga Q2 tahun 2025, laba Bank Mandiri masih mengalami penurunan, jadi kita asumsikan saja di tahun 2026 growth-nya minus 10%. Artinya, dari yang awalnya Rp466 per lembar saham diproyeksikan. Ingat, masih bersifat proyeksi.
dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2026 menjadi 419. Itu artinya dividen yield dengan harga saham 4.300 setara dengan yield 9,8%. Nah, tapi jika kita melihat growth-nya dalam jangka panjang ini, setidaknya dalam 5 tahun terakhir, growth-nya sangat fantastis. Jadi, kita asumsikan di tahun 2027 dan 2030, kita memiliki growth 5%. Itu berlaku 2027, 28, 29, dan 2030. Ini merupakan informasinya. Memang di tahun 2026 terjadi penurunan dividen per share. Tapi seiring dengan peningkatan dividen 5% setiap tahun, di tahun 2030, dividen per share-nya bisa menjadi 509, yang setara dengan dividen yield 11,9%. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu BJTM. Bisa kamu lihat, dividen per share-nya juga konsisten tumbuh. 48,8, 52,1, 53, 54,3, dan 54,7. Growth-nya adalah sebagai berikut. Meskipun begitu, growth BJTM tidak semenarik growth saham BMRI, dengan angka growth yang mengalami penurunan. Nah, total dividen per share yang sudah dibagikan dalam 5 tahun terakhir, jika saya tidak salah input atau hitung adalah 263. Dan kita asumsikan dengan harga saham di tahun 2021 yaitu 780, artinya balik modal sekitar 33,7%. Nah, untuk saham BJTM ini kita asumsikan growth-nya dalam 5 tahun ke depan atau tahun 2026 hingga 2030 adalah 1%. Ini merupakan dividen per share proyeksinya dengan yield sekitar 10,8 sampai 11,3 dengan asumsi harga saham 510 per video ini dibuat. Saham ketiga adalah BNGA. Ini merupakan angka dividen per share-nya dari 44, 94, 115, 122, dan 155. Bisa kamu lihat untuk persentase growth-nya cukup lebih fluktuatif dibandingkan growth dari BMRI, tapi masih lebih tinggi dibandingkan growth dari BJTM. Jika saya tidak salah input atau hitung, totalnya adalah 532 dalam 5 tahun. Dengan asumsi harga saham Rp1.000, artinya balik modal sekitar 53,2%. Kita gunakan asumsi growth 2% dalam 5 tahun ke depan, pada tahun 2026 sampai 2030. Nah, ini merupakan angka dividen per share-nya. Dengan asumsi harga saham 1.700, bisa kamu lihat dari sisi yield-nya. 9,3, 9,5, 9,7, 9,9, dan 10,1. Dan saham terakhir yang kita bahas adalah BBNI. Bisa kamu lihat untuk dividen per share-nya konsisten naik 22, 73, 196, 280, dan 374. Sebagai informasi juga, BNI stock split 1:2 pada bulan Oktober tahun 2023 sehingga kita sudah menyesuaikan angka dividen per share-nya. Untuk growth-nya juga fantastis, pernah naik hingga 232%, 168%, 42%, dan 33%. Growth untuk BBNI ini sama fantastisnya, bahkan lebih fantastis dibandingkan growth dari BMRI maupun growth dari BNGA. Nah, jika saya tidak salah hitung, total dividen yang sudah dibagikan adalah 946 dalam 5 tahun terakhir. Dengan asumsi harga saham 3.000, maka balik modalnya sekitar 31,5%. Sama seperti Bank Mandiri, kita asumsikan terjadi penurunan growth dividen di tahun depan dengan asumsi 10%. Artinya dividen per share-nya akan turun dari 374 menjadi 336. Tapi di tahun 2027 hingga 2030, kita asumsikan growth dividen 5%. Yang mana ini merupakan dividen yield-nya berdasarkan harga 4.040 dari 8,3 menjadi 10,1 di tahun 2030. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa kamu lihat, ini merupakan beberapa contoh saham yang di masa lalu dividen per share-nya mengalami kenaikan. Ingat, kita membahas data di masa lalu. Jadi di masa depan untuk proyeksi yang digunakan ini hanya bersifat proyeksi saja. Bisa benar, bisa juga salah. Karena kita menggunakan beberapa asumsi yang mungkin bisa berbeda dari kenyataannya. Yang mau saya tekankan di sini adalah untuk saham-saham yang konsisten membagi dividen dengan angka growth yang cukup menarik, maka bisa kamu pertimbangkan untuk dianalisa lebih lanjut. Dan ingat, tidak semua saham yang labanya terus naik, dividennya juga terus naik. Sebaliknya, tidak semua saham yang dividennya terus naik, labanya juga terus naik. Silahkan kamu lihat dari 4 saham ini, apakah saham-saham ini labanya konsisten naik dari tahun 2020 hingga 2024? Tentu kamu akan menemukan mungkin ada saham yang labanya tidak naik tapi dividennya juga naik. Jadi kamu pastikan untuk selalu menganalisa dua hal ini, yaitu laba dan dividen.
Nah, sebagai informasi berbicara tentang dividen, di tahun 2025 saya menulis satu e-book yaitu Dividend Investing. Jika kamu tertarik melakukan pembelian, chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Dan untuk angka proyeksi dividen sebenarnya kamu bisa otak-atik sesuai dengan proyeksi kamu masing-masing. Contoh misalkan, saya gunakan satu contoh saja. Bank Mandiri untuk dividen growth-nya yaitu berkisar di angka 31,7 hingga 63. Artinya tidak ada salahnya jika misalkan kita gunakan di sini di tahun 2027 growth-nya adalah 10%. Itu artinya hal ini akan berpengaruh terhadap dividen per share-nya dan dividen yield dari perusahaan tersebut. Menurut kamu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah simulasi yang kita gunakan ini cukup realistis atau tidak? Silahkan kamu analisa sendiri. Sebagai informasi juga sebelumnya saya sudah sempat membuat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, video tentang mengumpulkan 1 juta lembar saham ini sebenarnya sudah pernah saya buat pada beberapa waktu yang lalu. Tapi pada video kali ini saya ingin membahas terkait strategi yang dapat kita manfaatkan atau kita gunakan untuk dapat memaksimalkan agar supaya mengumpulkan lembar saham semakin banyak. Kamu tentu sudah tahu bahwa biasanya kita melihat dari sisi harga saham suatu perusahaan. Misalkan, katakanlah saham ABC mengalami penurunan harga saham dari yang awalnya di angka Rp5.000 dan kini harganya Rp3.000. Itu artinya apabila kita menghitung, harga saham ini sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sekitar 40% hanya dari penurunan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah hal ini membuat kita menjadi khawatir ataukah hal ini sebagainya kita bisa manfaatkan sebagai suatu kesempatan? Ini merupakan salah satu topik yang ingin saya bahas. Mengingat pada tahun 2025 ini banyak saham bagus yang harganya sedang mengalami penurunan. Apakah kita bisa memanfaatkannya dengan cara melihat dari sisi yang berbeda? Kita jangan melihat dari sisi harga sahamnya yang turun 40%, tapi kita bisa lihat dari sisi lembar sahamnya. Nah, katakanlah kita menggunakan modal misalnya 100 juta rupiah. Apabila harga saham berada pada angka Rp5.000, artinya dengan modal 100 juta rupiah, kita hanya bisa membeli lembar saham sebanyak 20.000 lembar saham. Tapi ketika harga sahamnya turun menjadi Rp3.000 dengan uang yang sama, yaitu 100 juta rupiah, kita jadi bisa membeli 33.000 lembar saham. Dengan kata lain, lembar saham yang kita bisa miliki lebih banyak yaitu 13.333 lembar saham. Nah, saya mau disclaimer dulu, untuk pembahasan pada video kali ini saya menggunakan angka lembar saham. Memang di Bursa Efek Indonesia kita hanya bisa maksimal menggunakan satuan lot, yaitu 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Tapi untuk mempermudah perhitungan saya menggunakan satuan lembar saham. Silahkan kamu lakukan adjustment sendiri saat akan melakukan perhitungan manual. Nah, ini merupakan salah satu sudut pandang yang berbeda. Saat terjadi penurunan harga saham, kamu mau melihat dari sudut pandang yang mana? Apakah kamu mau melihat dari sudut pandang harga sahamnya mengalami penurunan 40% atau di sisi yang lain, kamu mau melihat dari sisi lembar saham, di mana lembar saham yang bisa kamu miliki menjadi lebih banyak jika harga turun lebih dalam. Ini merupakan dua sudut pandang yang berbeda dan menurut saya pribadi, saat harga saham bagus mengalami penurunan yang drastis, kamu bisa gunakan sudut pandang dari sisi lembar saham. Karena kapan lagi kamu bisa mendapatkan saham bagus dengan harga yang lebih rendah? Logikanya sederhana, jika saham tersebut kamu berani beli di harga Rp5.000, apakah kamu tidak berani beli jika harganya turun ke angka Rp3.000? Dengan kata lain, misalkan pada tahun 2023 kemarin, misalkan harga sahamnya di angka Rp3.000, apakah kamu tidak tertarik untuk membelinya? Nah, ini tentu menjadi berbeda jika harga sahamnya mengalami penurunan dari angka Rp5.000 ke Rp3.000 ataupun harga sahamnya memang berada di angka Rp3.000. Ini merupakan permainan psikologi yang kita bisa dapatkan di pasar saham, di mana saat terjadi naik turun harga saham, psikologi kita menjadi terganggu. Misalnya, kita melihat harga Rp5.000 itu menarik, tapi saat harga turun ke angka Rp3.000, kita malah takut. Ini merupakan hal yang cukup lucu di pasar saham, di mana kita berani membeli di harga Rp5.000, tapi saat harga sahamnya turun ke angka Rp3.000, kita malah takut. Padahal bukankah hal ini menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan lembar saham semakin banyak? Logikanya sederhana, misalkan kamu di supermarket biasanya membeli suatu barang dengan harga Rp5.000. Dan 1 minggu kemudian kamu datang lagi ke supermarket tersebut dan barang yang sama dengan kualitas yang sama harganya turun menjadi Rp3.000.
Apakah ini berarti kamu takut atau kamu malah melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk bisa membeli barang yang sama dengan harga yang lebih rendah? Nah, itulah pola pikir yang seharusnya kamu terapkan untuk saham-saham bagus yang harganya mengalami penurunan. Jangan lihat dari sisi harga saham, tapi lihat dari sisi lembar sahamnya. Sekarang kita balik kepada judul video ini, strategi mengumpulkan 1 juta lembar saham. 1 juta lembar saham merupakan angka yang sangat besar, tentu saja bagi sebagian orang yang hanya punya modal terbatas. Nah, apabila kita asumsikan dengan harga saham Rp5.000, apabila kita mengumpulkan 1 juta lembar saham, berarti kurang lebih kita butuh dana sekitar 5 miliar rupiah. Karena 1 juta lembar saham dikali Rp5.000 artinya 5 miliar rupiah dana yang harus kita butuhkan. Tapi apabila harga sahamnya di angka Rp3.000, artinya kita hanya butuh dana 3 miliar rupiah. Meskipun dananya masih cukup besar untuk sebagian orang, tapi jika kita kurangi untuk dana awal kita, sebenarnya kita memiliki diskon sebanyak 2 miliar rupiah. Dengan kata lain, ada diskon sekitar 40% dari harga awalnya. Nah, hal ini bisa kamu manfaatkan untuk mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak saat harga saham mengalami penurunan. Jadi, ada beberapa strategi yang ingin saya sharingkan di sini. Strategi pertama tentu saja, untuk mendapatkan lembar saham semakin banyak, pastikan kamu bisa membelinya saat harga mengalami penurunan yang drastis. Ini mungkin tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hanya terjadi pada beberapa tahun saja. Katakanlah pada tahun 98, pada tahun 2000, 2001, 2008, 2015, 2013, 2020, dan kini di tahun 2025. Bisa kamu lihat pada video yang sudah saya bahas sebelumnya di mana ada tahun-tahun tertentu harga saham memang mengalami penurunan. Tapi berdasarkan data histori, setidaknya IHSG saat mengalami penurunan, 1 tahun ke depannya mengalami kenaikan lagi. Tapi ingat, itu hanya data di masa lalu. Di masa depan bisa saja terjadi hal yang berbeda. Mengingat IHSG juga pernah turun 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun di bawah 2005. Silahkan kamu lihat datanya agar supaya bisa mengetahui informasi yang lebih detail. Tapi poin inti yang saya mau tekankan di sini adalah saat mengumpulkan lembar saham semakin banyak adalah ketika saham mengalami penurunan yang drastis. Semakin drastis penurunannya, maka lembar saham bisa kamu miliki semakin banyak. Katakanlah contohnya seperti saham ABC ini. Saat harga sahamnya Rp5.000, kamu butuh dana 5 miliar. Tapi saat harga sahamnya turun menjadi Rp3.000, kamu hanya butuh 3 miliar rupiah. Bahkan jika harga sahamnya ternyata amit-amit turun ke angka Rp1.000, kamu hanya butuh 1 miliar rupiah untuk bisa mengumpulkan 1 juta lembar saham. Nah, penurunan saham ini bisa kita lihat sebagai suatu kesempatan yang menarik apabila kita melihat dari sisi lembar saham. Tapi sebagai catatan di sini, ini hanya berlaku jika kamu memiliki saham yang fundamentalnya baik dan masih memiliki prospek di masa depan. Artinya tidak semua saham bisa kamu perlakukan seperti ini. Apabila kamu membeli saham yang perusahaannya jelek, saat harga sahamnya turun seharusnya kamu cut loss dan bukan malah melakukan averaging down. Karena tidak peduli lembar sahammu sebanyak apa, apabila perusahaannya fundamentalnya kurang baik, maka di masa depan tentu saja itu bisa membuat risikomu semakin besar mengalami kerugian. Kita bahas di sini dari sisi saham yang fundamentalnya baik dan masih memiliki prospek. Poin kedua, bagaimana kita bisa mengumpulkan lembar saham semakin banyak dari waktu ke waktu, yaitu dengan melakukan reinvest dividen. Saya juga tentu sudah sering membahas terkait reinvest dividen atau compounding dividen. Topik ini sering saya bahas dengan membuka peluang bagi kamu agar supaya dividen yang kamu terima bisa kamu reinvestasikan kembali. Dengan kata lain, kamu tidak melakukan top up dana untuk mendapatkan lembar saham yang semakin banyak. Semakin lama dengan menggulung dividen saja, kamu bisa memiliki lembar saham yang semakin banyak. Semakin banyak lembar saham yang kamu miliki, tentu saja dividenmu akan lebih banyak lagi. Nah, ini merupakan pola berulang yang sering terjadi. Saat kita membeli saham, dapat dividen. Dividen kita belikan saham, kita dapat dividen lagi yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dengan catatan, angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan dari waktu ke waktu atau tetap. Poin ketiga, bagaimana kita mengumpulkan lembar saham semakin banyak, tentu saja dengan melakukan top up dana. Nah, dengan melakukan top up dana ini, kita harus bisa memaksimalkan setiap potensi yang bisa kita miliki. Entah itu dari pendapatan pasif ataupun pendapatan aktif. Kita masih bekerja, kita masih memiliki usaha, kita bisa menyisihkan sebagian gaji atau penghasilan kita untuk melakukan pembelian saham. Apalagi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, sekali lagi itu merupakan suatu kesempatan yang bisa kamu manfaatkan sebaik mungkin. Jangan nanti saat harga sahamnya malah mengalami kenaikan di kemudian hari, kamu malah menyesal.
Memang pada kenyataannya kita tidak bisa menebak kapan harga saham akan naik, entah itu 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Tapi setidaknya apabila saat ini kamu melihat harga saham yang sudah cukup menarik dan dijual pada harga yang murah, kamu bisa memanfaatkan hal itu untuk bisa mengumpulkan lembar saham semakin banyak. Toh pada akhirnya yang kamu lihat adalah lembar saham, bukan naik turun harga saham secara harian. Itu merupakan salah satu konsep yang bisa kamu pertimbangkan. Dan poin keempat yang bisa kamu lakukan untuk memaksimalkan lembar saham adalah melakukan jual beli jangka pendek. Nah, ini merupakan salah satu topik baru yang mungkin jarang saya bahas, di mana meskipun kita fokus kepada lembar saham, tapi kita bisa memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga saham dalam tempo misalkan mingguan, harian, atau bulanan untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak. Nah, katakanlah sama seperti contoh tadi, kita menggunakan dana 100 juta rupiah dan kita beli saham tersebut di angka 4.000 rupiah. Kemudian harga sahamnya naik menjadi angka 5.000 rupiah. Itu artinya kita memperoleh keuntungan di sini dari sisi capital gain-nya yang jika kita hitung sekitar berjumlah 25%. Dan apabila kita kalikan modal awal kita yang adalah 100 juta rupiah, itu artinya kita memperoleh keuntungan sekitar 25 juta rupiah. Dan angka 25 juta ini bisa kita belikan saham lagi dengan nominal misalkan harga sahamnya 5.000 rupiah, berarti kita ketambahan 5.000 lembar saham. Nah, ini merupakan salah satu cara juga yang bisa kamu manfaatkan. Selain kamu membeli saham ketika harganya turun drastis, melakukan reinvestasi dividen, melakukan top up dana, kamu juga bisa memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek, yaitu dengan melakukan beli dan jual. Tapi ingat, untuk cara keempat ini kamu harus memiliki timing yang tepat. Jangan sampai misalkan kamu beli harga sahamnya di angka 4.000 rupiah, harga sahamnya naik ke angka 5.000 rupiah, kemudian kamu jual. Kamu memang mendapatkan keuntungan sekitar 25 juta di sini, dengan berharap harga sahamnya bisa turun lagi ke angka 4.000 rupiah. Tapi kenyataannya harga sahamnya bukan turun, tapi malah naik ke angka 6.000 rupiah. Alhasil, kamu jadi sudah hilang kesempatan untuk membeli harga saham di angka 4.000 rupiah. Melainkan, kamu harus membelinya dengan harga yang lebih mahal pada angka 6.000 rupiah. Ini merupakan salah satu resiko yang harus kamu pertimbangkan sebelum menerapkan skenario jual beli saham jangka pendek. Karena meskipun ada potensi kamu bisa membeli lagi di harga yang rendah, tapi tidak menutup kemungkinan harganya bisa berbalik naik dan kamu harus membelinya di harga yang lebih mahal. Logikanya, semakin mahal harga saham, lembar sahammu semakin kecil. Dan itu harus kamu pertimbangkan sebelum melakukan skenario keempat ini. Nah, itulah beberapa pembahasan dan strategi yang bisa kamu lakukan agar supaya bisa mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak. Tentu saja apabila kamu memiliki target, katakanlah misalkan mengumpulkan 1 juta lembar saham atau mengumpulkan 100.000 lembar saham tergantung dari harga saham perusahaan tersebut. Sama seperti pembahasan saya tadi. Katakanlah kamu memiliki target mengumpulkan 1 juta lembar saham. Apabila saham tersebut membagikan dividen hanya 300 per lembar saham saja, berarti dalam 1 tahun kamu sudah mendapatkan dividen sebanyak 300 juta rupiah. Yang mana angka ini jika kita bagi menjadi 12 adalah sekitar 25 juta per bulan. Angka yang cukup baik hanya untuk dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Kenapa fokus kepada lembar saham itu sangat menarik di masa depan? Inilah merupakan salah satu alasannya. Karena ada potensi dividen yang besar yang bisa kamu terima. Tapi kembali lagi dengan catatan fundamentalnya baik, prospeknya baik. Selain itu apabila misalkan kamu mengatakan, saya tidak mau fokus kepada dividen karena saya lebih tertarik dengan capital gain. Nah, di masa depan apabila harga sahamnya mengalami kenaikan, bukankah dengan semakin banyak lembar saham yang kamu miliki, potensi capital gainmu bisa semakin banyak juga. Itu juga merupakan salah satu peluang yang bisa kamu lihat saat memiliki lembar saham yang semakin banyak. Ingatlah pasar saham itu berbicara selalu tentang modal. Apabila kamu hanya memiliki modal 1 juta rupiah dan kamu misalkan memperoleh keuntungan 10% setiap tahun, keuntungan yang kamu miliki hanya 100.000 rupiah. Tapi apabila kamu setidaknya sudah punya 1 miliar rupiah, maka keuntunganmu yang 1%, maka keuntunganmu yang 10% itu sudah menjadi 100 juta rupiah. Apalagi jika kamu sudah memiliki modal di atas itu, katakanlah misalkan 3 miliar rupiah, maka keuntunganmu setahun sudah menjadi 300 juta rupiah untuk persentase yang sama, yaitu 10%. Dari 1 juta, 100 juta, 1 miliar, dan 3 miliar tentu memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Tapi yang membedakannya adalah nominalnya.
Seperti yang saya katakan tadi, pasar modal selalu berbicara tentang modal. Semakin banyak modalmu, keuntungan yang kamu miliki semakin banyak. Tapi di sisi yang lain, hal itu juga berbanding lurus dengan potensi kerugian yang siap kamu hadapi. Apakah kamu masih bisa siap menghadapi apabila portofoliomu turun 300 juta dalam waktu 1 tahun? Untuk itu, penting bagi kamu mempertimbangkan peluang dan risiko yang siap kamu hadapi. Karena ingat, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Semua pembahasan di video channel Baca Saham ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi tetap menjadi tanggung jawab kamu masing-masing. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.